Selanjutnya adalah mengenai fitrah atau kesucian. Kesucian. Hal-hal yang dianjurkan oleh agama Islam dan merupakan sebuah kesucian. Apa itu? Yang pertama adalah khitan. Khitan. Khitan itu adalah kesucian. Berarti orang yang tidak khitan maka dia tidak mengamalkan kesucian. Banyak kotoran dan najis di kemaluan orang-orang yang tidak berkhitan. Maka khitan adalah sunnah. Sunnah yang Allah Subhanahu wa ta'ala anjurkan dan Rasulullah anjurkan. Dan ini sunnah ini sudah berlaku sejak lama sekali, yaitu sejak dari Nabi Adam alaihissalam. Adapun nabi-nabi sebelumnya wallahu a'lam. Hadis yang ada di sini adalah Nabi Ibrahim. Hadis yang ada di sini adalah hadis Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis sebelumnya wallahu alam. Tapi kemungkinan besar juga dari Nabi Adam pun ada anjuran khitan. Namun hadis yang di hadapan kita menjelaskan di sini tentang Ibrahim alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'dama atat alaihi 80 sanah." Ibrahim alaihissalam khitan pada umur 80 tahun. Hadisnya Bukhari. Hadisnya sahih. Ibrahim alaihissalam khitan pada umur 80 tahun. Waqtatana bil qadum, dan beliau berkhitan dengan kampak. Maksudnya pisau tajam lah. Pisau tajam, kampak, pokoknya berkhitan dengan alat tersebut. Umur beliau itu ratusan tahun. Ada riwayat 200 tahun umur beliau, ada riwayat 400 tahun, wallahu a'lam. Jadi 80 tahun Ibrahim alaihissalam masih kayak 20 tahun. Masih segar bugar. Kalau 80 tahun zaman sekarang udah payah ini. Memang begitu. Memang umur umat sebelum Nabi Muhammad Allah panjangkan. Jadi umur 80 tahun beliau berkhitan dengan menggunakan qadum. Qadum itu adalah pisau besar tajam. Kalau bahasa Indonesianya kampak. Maka khitan adalah sunnah. Maka salah satu yang perlu dilakukan oleh seorang yang mengislamkan seorang yang muallaf, ketika dia masuk Islam, dicek dulu sudah khitan belum. Kalau malu pakai mic, bisikin aja, udah khitan belum. Kalau laki-laki, kalau perempuan tidak ada masalah. Khitan yang dimaksud adalah laki-laki, perempuan tidak ada keharusan khitan. Hadis khitan itu untuk laki-laki. Adapun anjuran khitan untuk perempuan, anjurannya lemah dan tidak mengapa. Tidak ada keharusan khitan karena tidak terlalu berpengaruh khitan wanita itu. Adapun khitan laki-laki berpengaruh kepada najis dan tidak najis, kan? Kalau perempuan tidak ada masalah. Jadi khitan itu anjurannya kepada laki-laki. Yang punya anak baik laki-laki, cucu laki-laki, khitan. Kapan khitannya? Bebas, tidak ada keterangan waktu tertentu. Namun dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i beliau berijtihad. Beliau berijtihad berdasarkan athar atau riwayat yang beliau temukan. Beliau menyamakan waktu khitan dengan waktu aqiqah. Akikah, pemberian nama, khitan disamakan waktunya, yaitu di hari ke-7 sunnahnya. Di hari ke-7 sunnahnya, jika sempat. Jika tidak sempat, tidak mengapa. Boleh hari-hari selanjutnya, SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 boleh. 80 tahun boleh.
Enggak lah, enggak. 80 tahun itu kalau mu'allaf. Di sini Nabi Ibrahim 80 tahun beliau berkhitan, wallahu alam. Keterlambatan ini wallahu alam sebab apa, wallahu alam. Tapi hadisnya sahih. Begitu ya. Jadi khitan untuk laki-laki tidak sunnah atau bukan anjuran untuk perempuan, untuk laki-laki. Sebab masalah khitan masalah apa tadi? Kesucian. Masalah kesucian. Maka orang yang baru masuk Islam dianjurkan untuk khitan apabila belum khitan. Karena itu adalah bagian dari kesucian, sunnah. Kemudian yang kedua, bagian kesucian yang kedua di antara kesucian adalah mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan itu adalah bagian dari fitrah atau sunnah atau juga kesucian dalam Islam. Baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Dicukur, dipendekkan atau di klimis ya namanya. Istilahnya. Ya. Dicukur, pendek atau dikelimis itu bagian dari kesucian. Nah, ini hadis, ana hanya menyampaikan. Kata Nabi SAW, al-fitratu khamsun. Ada 5 termasuk kesucian hamba Allah. Kesucian apa itu? Yang pertama, kesucian itu adalah dalam bahasa Arabnya al-istihdad. Istihdad adalah memotong bulu kemaluan. Itu hadis. Yang kedua al-khitan, khitan tadi sudah kita sebutkan. Yang ketiga qassus syaribi, memotong kumis. Nanti Anda jelaskan masalah kumis. Wa natful ibti, mencabut ketiak. Bulu ketiak itu jangan dipelihara, menjijikkan. Udah lebat ketiaknya, tak pakai baju pula dia di luar. Menjijikkan. Tidak ada orang yang suka melihat bulu itu. Jadi dicabut atau istilah kita klimis. Ketiak itu jangan dipelihara. Tidak ada maslahat sedikit pun. Allah menciptakan sesuatu itu ada yang baik, ada yang buruk. Di antara yang perlu kita hilangkan adalah ketiak, bau dan buruk dipandang. Maka cukurlah ketiak itu. Dan taklimul adhafiri, mencukur kuku. Jadi 5. Satu tadi adalah mencukur kemaluan. Yang berkaitan dengan rambut, 1 kemaluan. Yang kedua kumis. Yang ketiga ketiak. Ketiak, ketek ya bahasa kitanya. Kemudian yang berikutnya adalah mencukur kuku. Baru khitan. 5 itu. Kuku. Maka jangan panjangkan kuku. Baik, kita lihat dulu. Kita kembali lagi. Tadi apa? Kesucian yang pertama khitan. Yang kedua memotong bulu kemaluan. Dulu, ini afwan ini cerita perlu Anda ceritakan biar jelas saja. Dulu ada namanya kaum Yahudi Quraidah. Quraidah, bukan Quraisy. Quraidah pakai dhat, Quraidah. Suku Quraidah mereka melakukan ingkar janji, ingkar kesepakatan bersama Nabi SAW. Apa itu yang diingkari? Mereka mengingkari kesepakatan menjaga keamanan Madinah. Cerita singkatnya begini. 10.000 pasukan dari Mekah dan sekeliling Mekah menyerang kota Madinah, mendekat kepada kota Madinah. Nabi dan para sahabat saat itu membuat parit, yaitu sebuah lubang yang besar ke dalam sekitar 5 meter, ke kanan dan ke kiri lebar sekitar 6 meter. Jadi tidak akan bisa kuda meloncat,
tidak bisa manusia meloncat kalau dia jatuh ke bawah nggak bisa naik. Yakni cara menghalangi orang lewat itu bisa dengan tembok, bisa dengan parit. Ini dibuat parit yang begitu dalam 6 meter, 5 meter dengan luas 6 meter. Nggak ada yang bisa lewat. Kalaupun lewat ke bawah, turun naik lagi seperti panjat pinang dipanahin oleh kaum muslimin. Siapa yang mencoba loncat lewat panah. Itu namanya parit, perangnya perang Khandaq. Saat itu kaum muslimin berada di dalam areal Madinah. Orang-orang kafir dari luar Madinah menyerang pasukan 10.000. Kalaulah mereka masuk ke Madinah, itu sulit untuk menang. Dikepung 10.000 pasukan. 10.000 itu pasukan berkudanya banyak, berpanahnya banyak, berpedangnya banyak. Dan saat itu satu-satunya pintu masuk untuk menyerang Madinah adalah dari kompleknya Quraidah ini. Ya. Jadi kalau istilah kita masjid nih, ini sudah ditutup, dikasih parit, semua dikasih parit, pengampuan kasih parit, satu-satunya pintu bisa masuk dari belakang sini, atau dari rumah sinilah, belakang, dari belakang sini, atau dari sini nih, TK apa nih? An-Nahl, dari sini bisa masuk. Semua udah ditutup, dibikin parit. Sisa satu dari sini. Di sini ada komplek, ada orang di sini, namanya orang Quraidah, Yahudi Quraidah. Di komplek ini, kalau mereka membuka pintu, masuk diserang orang Madinah dari belakang, habis. Nah, di komplek itu Bani Quraidah mereka membuka pintu untuk orang kafir, padahal mereka sepakat bersama Nabi dalam sebuah perjanjian konstitusi Madinah. Perjanjiannya tidak boleh kita mengkhianati negeri Madinah, sama-sama membela Madinah, siapapun yang menyerang. Namun orang-orang Yahudi tidak sabar. Mereka juga ingin Nabi itu kalah dan meninggal. Akhirnya mereka buka pintu untuk orang-orang Quraisy. Tapi sebelum buka pintu mereka gagal. Intinya gagal lah, panjang ceritanya. Intinya mereka khianat dalam peperangan. Begitu ceritanya. Orang-orang Makkah intinya tidak jadi masuk. Mereka kembali. Karena setelah Yahudi Quraidah itu membuka pintu, terjadi perselisihan di antara mereka. Pokoknya panjang ceritanya. Berselisih. Udah dia Yahudi Quraidah menggagalkan akad kesepakatan dengan Nabi, sudah digagalkan ya, sudah khianat, tapi dia juga tidak berhasil kerjasama sama Quraisy. Rugi dua kali dia. Quraisy tidak mau masuk, tapi satu sisi dia sudah berkhianat kepada Nabi SAW. Akhirnya Quraisy pulang, Arab semua pulang. Nah, Quraidah sisa di situ. Apa ceritanya? Tinggal Quraidah. Selesai perang saat itu tidak terjadi kontak fisik. Nabi langsung mengatakan semua bersiap siaga, kepung itu di belakang itu. Dikepung tuh orang Quraidah semua. Komplek satu komplek dikepung oleh kaum muslimin. Jumlahnya 3.000. Kaum muslimin mengepung, mereka tidak berani turun. Ditawarkan masuk Islam, nggak mau. Ditawarkan perang, tidak mau. Oke, kalau tidak mau masuk Islam, tidak mau perang fisik, maka Anda tawanan. Jadi tawanan, langsung tertawan. Maka ditunggu waktu, kalau tidak mau turun, akan dipaksa turun. Akhirnya mereka pun terpaksa untuk turun, menyerahkan badan mereka, jadilah mereka tawanan. Saat itu, hukuman dari Nabi SAW adalah semua dibunuh. Tidak satu pun tidak dibunuh, semua dibunuh. Kecuali perempuan, anak kecil, orang tua. Yang muda-muda, yang seger-seger dibunuh. Ada yang nanggung-nanggung ini umurnya. Ini umur berapa nih? Udah balik atau belum? Afwan ya, saat itu ngecek umurnya nggak ada KTP. Yang dicek adalah kemaluan bulu. Nah, itu maksudnya. Makanya dicukur. Yang nggak dicukur, wah ini udah balik nih, kena hukum bunuh. Begitu. Kalau yang belum numbuh berarti ini masih belum balik, maka tidak kena hukum bunuh. Saat itu begitu hukumnya yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Di antara cara Nabi dan para sahabat memastikan dia sudah balik, dilihat itu bulu kemaluannya, bulu ketiaknya, dilihat. Walaupun dicukur kelihatan ya udah balik. Nah itu kisah ya. Nah itu kisah berkaitan dengan bulu kemaluan. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya yang keempat,
yang ketiga adalah memotong kuku. Memotong kuku dianjurkan supaya apa? Tidak menempel kotoran-kotoran di kuku, supaya tidak menempel najis-najis di kuku. Maka silakan diperiksa kuku masing-masing. Ya, alhamdulillah kuku anak nggak pernah panjang, alhamdulillah. Di rumah juga anak-anak selalu dipotong kukunya, jangan sampai dipanjangkan. Apapun alasannya, jangan memanjangkan kuku. Di situ kotoran semua, tempat bersembunyinya syaitan, kuku-kuku yang panjang. Ya, jangan dipelihara kuku yang panjang. Tidak ada alasan apapun, cukur kuku untuk kesucian. Kemudian yang keempat, memendekkan kumis. Nah, kumis itu dipendekkan, bukan dipanjangkan. Ada istilah Pak Kumis. Memanjangkan kumis. Kumis itu sunnahnya dipendekkan, bukan dipanjangkan. Dipendekkan bisa dengan cara klimis, bisa dengan cara sisa sedikit, tidak masalah. Pendek, sisa sedikit. Itu sudah anjurannya. Karena kumis ini di situ tempat makan. Kalau jenggot itu anjurannya dipanjangkan, kalau kumis dicukur. Jangan kebalik. Banyak zaman sekarang jenggotnya diklimiskan, kumisnya dipelihara. Paraden, laisa, ini keliru dalam menjalankan sunnah dan menjalankan ajaran Islam. Kenapa harus menyelisihi? Kenapa harus menyelisihi? Mungkin belum tahu. Nah, sekarang dikasih tahu. Yang kumisnya panjang, cukur. Yang jenggotnya klimis-klimis, cobalah dalam mazhab Syafi'i, hukumnya dalam mazhab Syafi'i, mengklimiskan jenggot hukumnya makruh. Dalam mazhab Syafi'i makruh. Alhamdulillah. Dalam mazhab yang lain haram. Apalagi mazhab Imam Ahmad, orang-orang Saudi, ulama-ulama Saudi haram. Kalau kita kagak ada jenggotnya, dia tahu klimis, haram. Dalam mazhab mereka haram. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak sampai haram, makruh. Namun kalau bisa jenggot itu dipelihara, maka peliharalah. Karena itu bagian dari anjuran dari Nabi SAW. Pelihara jenggot, tipiskan kumis. Pelihara jenggot seberapa panjang? Dalam mazhab Syafi'i, Anda bicara mazhab Syafi'i saja. Dalam mazhab Syafi'i, yang penting tidak diklimiskan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Yang penting tidak klimis dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Ahmad, minimal 1 gepal. Anda juga nggak nyampe segepal. Enggak, harusnya segini nih. Ini nggak nyampe, Pak, setengah gepal aja. Tapi dalam mazhab Syafi'i, yang penting tidak klimis. Nah, kalau klimis, antum klimis. Tuntutan kantor kali ya, nunggu pensiun. Nanti kalau udah pensiun, nunggu pensiun. Nanti. Memang begitu. Ana punya abang juga gitu. Dia melihara jenggot, tapi nggak boleh panjang-panjang karena pegawai swasta. Apalagi PNS juga. Ada beberapa yang galak-galak atasannya. Ada yang boleh-boleh saja. Tergantung atasan juga sih. Jadi yang penting sih anjurannya setelah belajar hadis ini, hadis anjuran kata Nabi SAW, u'ful liha, biarkan dia bertumbuh, itu hadisnya. U'fu itu biarkan tumbuh. U'fu itu biarkan tumbuh. Biarkan tumbuh, artinya jangan diklimis. Makanya dalam mazhab Syafi'i jangan klimis. Kalau klimis makruh. Dalam mazhab lain jangan klimis. Kalau klimis haram. Maka u'fu, biarkan dia tumbuh, biarkan dia tumbuh. Nah, berapa kadar panjangnya? Dalam mazhab Syafi'i tidak ada kadar panjang, yang penting u'fu. Dalam mazhab yang lain segenggam, karena itu segenggam bukan dari Nabi, dari sahabat, dari Ibnu Mas'ud kalau tidak salah. Jadi biarkan dia bertumbuh. Adapun untuk kumis dipertipis. Kemudian juga bagian dari sunnah adalah ketiak. Silahkan dicukur ketiak, yang ketiaknya lebat
ba'dal isya sebelum tidur cukur dulu. Nah, wallahu a'lam. Jadi 5 dulu sesuai hadis. Apa tadi yang pertama? Apa? 5 sesuai hadis. 5 kesucian sesuai hadis tadi. 1 khitan. 2 bulu. Bulu ada bulu apa? Kemaluan, ketiak, kumis, kuku. Dah itu. Yang penting amalkan sebenarnya. Kalau cuman belajar doang nggak ada gunanya. Kayak orang Yahudi, banyak ilmu tidak diamalkan. Yahudi. Maghdubi alaihim, di dalam Al-Qur'an maghdub, ghairil maghdub bi alaihim. Yaitu orang-orang yang dimurkai sebab banyak ilmu tidak ada amal. 1 menit lagi. Tidak ada yang bertanya? Oh, tafadhal Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke tempat tadi, tempat Kamar mandi. Gimana hukumnya kalau wudu di dalam kamar mandi dan di kamar mandi itu mohon maaf ada lubang WC. Ya. Ada kloset. Apa hukum wudu di kamar mandi? Hukum wudu di kamar mandi boleh. Hukum wudu di kamar mandi yang ada kloset ya, tempat buang air besar, hukumnya boleh. Kenapa boleh? Tidak ada masalah selama kita bisa menjaminkan cipratan dari air wudu itu tidak najis. Jadi lantainya bukan lantai najis. Lantainya dulu kita bersihkan, kemudian kita wudu, tidak ada masalah di kamar mandi. 1, tidak ada masalah, boleh. Yang kedua, berwudu tanpa pakaian itu boleh. Berwudu tanpa pakaian itu boleh. Boleh. Terus apa lagi tadi? Udah itu aja. Jadi boleh, tidak ada masalah. Sudah? Baik. Dia nunggu assalamualaikum baru azan. Baik, Anda tutup sampai di sini. Masih ada kesucian lainnya nanti di minggu yang akan datang. Semoga Allah berkahi kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.